Selamat datang di channel Kurata Kabupaten Namawa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurata KK, UROTAK, tekan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1041 ini, saya akan membahas mengenai traffic tidak valid. Nah, jadi kali ini saya hanya akan membahas apa yang tertulis di aturan resmi ya. Aturan resmi ini teman-teman bisa lihat di support.google.com/youtube/10285842 tanda tanya HL sama dengan ID. Nah, judulnya, di sini judulnya traffic tidak valid di video Anda. Nah, kita baca mulai dari kalimat pertama, paragraf pertama. Traffic tidak valid yang juga dikenal sebagai aktivitas tidak valid. Jadi ada traffic tidak valid, ada juga yang menyebutnya ini aktivitas tidak valid. Adalah aktivitas yang bukan berasal dari pengguna sebenarnya. Jadi bukan berasal dari pengguna sebenarnya dengan minat yang tulus. Aktivitas yang bukan berasal dari pengguna sebenarnya dengan minat yang tulus. Jadi aktivitasnya itu dibuat-buat gitulah, bukan alami gitu, bukan sesuatu yang alami. Traffic seperti ini dapat mencakup tindakan penipuan dan berbagai cara buatan untuk meningkatkan pendapatan iklan untuk video. Jadi cara apapun ya, cara yang tidak sah atau cara yang curang yang dapat meningkatkan pendapatan itu merupakan traffic tidak valid. Cara apapun itu yang dapat meningkatkan pendapatan tapi tidak dengan cara yang curang, itu namanya traffic tidak valid. Nah, sistem kami terus menganalisis video Anda untuk mengetahui apakah ada traffic tidak valid dan mengambil sejumlah langkah untuk mengoreksi. Nah, jadi yang mengoreksi ini sistem ya. Jadi ya ini berarti sistem. Sistem kami terus menganalisis video Anda untuk mengetahui apakah ada traffic tidak valid dan mengambil sejumlah langkah untuk mengoreksinya. Jadi sistemnya yang mendeteksi. Hal ini dapat menjaga ekosistem YouTube tetap sehat dan mencegah pengiklan membayar traffic tidak valid di iklan mereka. Jadi pengiklan itu kan membayar ke pihak YouTube agar iklannya ditampilkan di video gitu. Nah, targetnya itu kan iklan itu ditonton oleh orang umum, orang banyak gitu. Tetapi kalau iklan itu ditonton hanya satu orang atau beberapa orang saja, itu kan namanya kan tidak sesuai gitu. Jadi pengiklan kan mengalami kerugian intinya kayak gitu. Nah, di sini tipenya contoh traffic tidak valid di video. Yang pertama ini, teman atau kontak yang memutar playlist video Anda sepanjang hari sehingga meningkatkan traffic iklan karena iklan ditampilkan di video tersebut. Jadi kalau ada orang ya menonton playlist itu kan ketika diputar itu kan otomatis kan semuanya mutar terus kan tidak berhenti gitu. Nah, kalau teman atau ada orang yang seperti itu sepanjang hari, ini kan jadi aneh gitu kalau hanya satu orang. Nah, itu akan terdeteksi sebagai traffic tidak valid. Kemudian yang kedua, mengumumkan kepada penonton bahwa mereka sebaiknya menonton dan mengklik iklan di video tersebut. Di video tertentu untuk meningkatkan traffic iklan sehingga meningkatkan pendapatan iklannya. Jadi penonton namanya YouTuber di sini ya, mengumumkan kepada penonton. Jadi YouTuber itu tidak boleh mengumumkan, tidak boleh memberitahukan kepada YouTube untuk mengklik iklan. Jadi tidak boleh menyarankan mengklik iklan. Nah, kalau menyarankan seperti itu, nah itu yang bisa meningkatkan traffic iklan. Itu yang dapat meningkatkan pendapatan tetapi merugikan pengiklan. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi YouTuber, untuk teman-teman YouTuber, jangan di videonya itu jangan menyuruh
menonton iklan gitu ya. Jangan menyuruh menonton iklan. Biarkan secara alami gitu. Jadi ya YouTube sendiri menyarankan itu biarkan secara alami gitu. Kalau mau di-skip ya biar di-skip, kalau mau ditonton ya biar ditonton, biarkan alami gitu. Nah, contoh yang ketiga adalah pihak ketiga yang menjalankan bot iklan otomatis di video untuk memanipulasi traffic iklan. Jadi ini pakai robot ya, pakai robot, ini robot atau software atau aplikasi apapun gitu yang mengakibatkan traffic iklannya itu meningkat. Ini adalah 3 contoh traffic tidak valid. Jadi setelah ini semoga kita semua bisa menghindari ini. Selanjutnya, jika kami mendeteksi traffic tidak valid di video Anda, kami dapat mengembalikan dana pengiklan untuk traffic tersebut. Jadi ketika ada YouTuber yang melakukan seperti itu, maka uang pendapatan yang traffic tidak valid itu tadi akan dikembalikan kepada pengiklan, seperti itu ya. Dan ini membatasi penayangan iklan atau keduanya, jadi penayangan iklannya dikurangi. Nah, karena saya dulu pernah mengalami ini, mungkin penayangan iklan saya dikurangi juga ini mungkin. Atau karena saya dulu itu tahun 2017 itu pernah melakukan traffic tidak valid 2017. Gak tahu sekarang sudah benar-benar normal apa masih dibatasi penayangan, apa dibatasi iklannya, kurang tahu juga. Ini berarti Anda mungkin tidak akan melihat pendapatan tersebut meskipun iklan masih ditampilkan. Ini berarti Anda mungkin tidak akan melihat pendapatan tersebut meski iklan masih ditampilkan. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaan dari teman yang dulu ya, katanya itu tidak ada pendapatan gitu, padahal iklannya masih ada. Nah, ini ternyata tidak valid. Hal ini juga dapat menyebabkan estimasi pendapatan di YouTube Analytics berfluktuasi dan tidak mempresentasikan potensi penghasilan Anda secara akurat. Nah, ini jadi di analitik ya, teman-teman pasti tahu analitik kan, ini di apa namanya YouTube Studio itu ada analitik. Nah, kemudian pelajari lebih lanjut pengaruh traffic. Nah, ini disuruh mempelajari ini. Berikutnya, kita baca berikutnya ya. Tips untuk mencegah traffic tidak valid. Yang pertama, hindari berpartner dengan pihak yang tidak terpercaya terkait pembuatan video dan pengembangan channel Anda. Jadi harus hati-hati terhadap pihak ketiga gitu yang ingin membantu pembuatan video atau pengembangan channel. Nah, ini ada contohnya ya. Misalnya beberapa pihak ketiga mungkin memaksa Anda membeli traffic untuk meningkatkan pendapatan Anda atau penayangan, suka, like ya, atau subscription Anda. Sebaiknya hindari bekerja sama dengan mereka. Nah, contohnya seperti itu. Jadi yang memaksa membeli traffic gitu, memaksa cara curang lah, ada. Biasanya ada sih. Kadang-kadang saya tuh mendapat tawaran dari yang seperti itu, yang memaksa menawarkan untuk berbuat curang gitu. Tapi saya tidak mau menghindari. Tapi saya menghindarinya gitu, eman karena sudah ada iklannya, tinggal berjuang supaya trafficnya naik secara alami. Buat apa untuk mencari resiko yang besar seperti ini gitu. Yang kedua, jangan mengklik iklan di video Anda meskipun menurut Anda tampak tidak masalah jika hal tersebut dilakukan. Nah, ini ya. Jangan mengklik iklan di video Anda meskipun menurut Anda tampaknya tidak masalah jika hal tersebut dilakukan. Jadi jangan klik iklannya itu ketika teman-teman nonton video sendiri. Kalau saya sendiri malah tidak menonton video gitu, karena saya pernah yang saya alami pada tahun 2017 dulu itu, saya bahkan tidak klik iklan, cuma nonton doang. Nah, ketika nonton itu iklannya muncul, kemudian terkena traffic tidak valid gitu. Kalau yang di sini itu klik iklan, tapi yang saya alami itu tidak klik iklan, bahkan hanya nonton iklannya saja itu sudah terkena traffic tidak valid gitu. Nah, selanjutnya ya, sistem kami akan mengetahui ketika kreator mengklik iklan di videonya sendiri.
Sistemnya akan langsung masuk gitu, langsung tahu ya. Dan jika hal seperti ini terjadi, akun Anda dapat dinonaktifkan untuk melindungi pengiklan. Akun Anda dapat dinonaktifkan. Maksudnya ini akunnya atau monetisasinya, tapi biasanya itu cenderungnya ke monetisasinya ya. Akun AdSense-nya biasanya. Atau monetisasinya yang dinonaktifkan biasanya. Tapi kalau ada juga yang akunnya, bahkan sampai akunnya yang kalau pelanggaran berat itu bahkan sampai akunnya. Tidak hanya monetisasi, tapi akunnya juga. Maupun ekosistem kreator. Itu. Yang ketiga, jangan menganjurkan teman, keluarga, atau siapapun untuk mengklik iklan Anda untuk membantu Anda menghasilkan lebih banyak pendapatan, meskipun untuk tujuan baik atau kegiatan amal. Jadi jangan menganjurkan teman, keluarga, atau siapapun untuk mengklik iklan. Nah, teman, keluarga saya tuh kayaknya tidak hampir bisa dipetik hanya satu orang sih yang tahu. Di keluarga saya tuh semuanya tidak ada yang tahu channel saya, itu hanya satu orang. Kalau teman itu kayaknya juga di tempat kerja itu hanya satu orang saja yang tahu nama channel saya tuh, yang lain kayaknya tidak tahu. Jadi orang-orang yang di sekitar saya tuh mungkin bisa dikatakan sebagian besar orang di sekitar saya itu tidak tahu, channel saya itu tidak tahu. Bahkan orang-orang yang tahu itu malah orang-orang yang jauh. Mungkin teman yang dari jauh-jauh gitu, yang alamatnya jauh-jauh. Nah, ini pelajari tips lainnya cara mencegah traffic tidak valid di sini. Nah, sampai di sini ya, ini ya aturan resminya seperti ini. Nanti untuk aturan-aturan lainnya ini kan masih ada banyak beberapa aturan resmi yang berkaitan dengan traffic tidak valid, mungkin akan saya bahas di video-video berikutnya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata mungkin teman-teman bisa koreksi atau bisa ditambahi atau mau menambahkan atau mau menanyakan sesuatu boleh. Kurang lebih demikian, jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.